Seperti biasanya Bapak Yanto ini akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan Babang Tam Fan Xiaoyan. Pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan yang pada saat ini akhirnya telah pulih. Lalu Tante Kailin dan King Haoran juga pada saat ini telah memberikan esensi darahnya kepada Xiaoyan. Lalu di sisi lain Zenny juga secara alami menyadari situasi ini. Melihat tetesan darah ini Zenny mengetahui bahwa ini benar-benar jauh dari kata cukup, dan pada saat ini hanya pengorbanan esensi darah yang dapat membantu Xiaoyan untuk menerobos dengan sukses. Lalu pada akhirnya Zenny segera berteriak kepada semua orang di Xiao Mansion. Zenny menjelaskan bahwa Tuan Muda Xiaoyan membutuhkan bantuan semua orang sekarang. Pada saat ini ada ribuan orang elit dari Xiao Mansion dan semuanya saling memandang. Lalu ada keheningan di kerumunan dan Zenny pada saat ini menggertakkan giginya dengan ringan. Masuk akal bagi semua orang untuk tidak mau melakukan hal tersebut, karena meskipun ini hanyalah setetes esensi darah dan terlihat sepele, namun bagi mereka mungkin perlu waktu 1000 tahun kultivasi hanya untuk satu tetes. Selain itu setetes esensi darah ini juga dapat mengurangi kekuatan mereka dan memperpendek umur mereka. Zenny tidak mengatakan sepatah kata pun tetapi diam-diam setetes darah segera muncul di antara alisnya. Lalu setelah itu darah ini pun segera melesat ke antara alis Xiaoyan. Bahkan Yao Aotian juga pada saat ini melambaikan jubah di lengannya dan tanpa ragu darah segera muncul di antara alisnya. Kemudian tetesan darah terus menyembur ke alis Xiaoyan tetapi pada seperti ini tidak ada awan petir di langit. Dan hal ini menunjukkan bahwa pada saat ini esensi darah yang diberikan kepada Xiaoyan masih tidak cukup. Lalu pada akhirnya tiba-tiba sebuah suara meledak di kerumunan. Suara tersebut berkata bahwa hidupnya telah diselamatkan oleh Tuan Muda Xiaoyan. Oleh karena itu apalah artinya beberapa tetes darah bagi Tuan Muda Xiaoyan? Semua orang mendengar suara tersebut dan melihat seorang pria parubaya yang kekuatannya mungkin berada di puncak bintang kelima, dan tampaknya kekuatannya pada saat ini tidak jauh dari menerobos ke tahap bintang 6 Dodi. Namun pada saat ini pria tersebut tanpa ragu sedikit pun dan darah segera muncul di tengah alisnya dan mengirimkannya ke alis Xiaoyan. Lalu suara dari kerumunan pada akhirnya menjadi semakin banyak dan bahkan mereka berkata bahwa hidupnya juga telah diselamatkan oleh Tuan Muda Xiaoyan dan dirinya bersedia. Lalu banyak kerumunan pada saat ini benar-benar berteriak bahwa darah bukanlah apa-apa, dan pada akhirnya banyak tetesan darah terus bermunculan satu persatu dan melesat ke arah Xiaoyan. Kemudian tetesan darah yang sangat banyak ini terlihat seperti hujan berdarah yang melesat ke arah Xiaoyan. Lalu semakin banyak esensi darah yang diserap, maka tubuh Xiaoyan juga pada saat ini mulai bergetar dengan cepat. Lalu api surgawi di tubuh Xiaoyan juga pada saat ini mulai menggila dan akhirnya terdengar suara gemuruh di langit. Tentu saja semua orang pun segera berteriak bahwa ini adalah kesengsaraan Kaisar. Tuan Muda Xiaoyan pada saat ini benar-benar akan membuat terobosan, meskipun bukan mereka yang membuat terobosan tetapi pada saat ini mereka sama bersemangatnya seolah-olah mereka yang menerobos. Mata yang bercampur dengan kegembiraan pada saat ini benar-benar berkilat. Semua orang mengetahui siapakah sosok Xiaoyan dan semua orang pada saat ini menyimpan Xiaoyan di hati mereka. Mereka adalah milik Xiao Mansion dan mereka juga adalah milik Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan melakukan terobosan, oleh karena itu bagi mereka terobosan ini juga milik mereka. Lalu teriakan kegembiraan pada saat ini benar-benar bergema di seluruh Xiao Mansion. Sementara itu di atas langit awan petir yang mengepul segera menutupi langit di atas Xiao Mansion. Lalu guntur yang lebat melintas di antara awan seperti naga yang marah menunggu di dalamnya. Kemudian banyak gemuruh dan ledakan pada saat ini segera terjadi dan di awan guntur, lalu guntur yang tebal meraung lurus ke bawah. Akan tetapi Xiaoyan di kolam obat pada saat ini masih tidak bergerak sama sekali. Xiaoyan juga pada saat ini tanpa pertahanan sama sekali saat hendak berhadapan dengan guntur. Lalu Long Yi biasanya membantu Xiaoyan tetapi pada saat ini Long Yi telah terluka parah. Sun Er juga pada saat ini berniat untuk membantu Xiaoyan tetapi dirinya benar-benar tidak memiliki kemampuan.
Sementara itu Kailin pada saat ini benar-benar terlihat sangat pucat setelah mentransfer 2 tetes darah, meskipun Sun Er sebelumnya tidak membantu dan hal itu dikarenakan bukan karena Sun Er tidak mau, karena Sun Er benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk membantu Xiao Yan dalam mentransfer energi darah. Hal itu dikarenakan meskipun kemampuan Sun Er di dalam kultivasi pada saat ini telah meningkat cukup pesat, namun Sun Er masih belum memiliki kekuatan yang cukup untuk membantu Xiao Yan. Oleh karena itu Sun Er pada saat ini benar-benar sangat menyesal tidak dapat membantu Xiao Yan. Di sisi lain Kailin tentu saja pada saat ini menyadari apa yang dipikirkan oleh Sun Er, sehingga Kailin pun segera menghibur Sun Er agar Sun Er pada saat ini tidak perlu khawatir. Lalu Sun Er juga tidak perlu menyalahkan dirinya karena Xiao Yan juga tidak akan menyalahkan Sun Er, dan pada saat ini yang terbaik adalah mengirimkan Al-Fatihah untuk Xiao Yan agar Xiao Yan bisa selamat dan kembali seperti sedia kala. Sementara itu ketika Guntur akan turun Chaos Immortality dan King Lin juga pada saat ini telah tiba melihat pil lightning yang sangat tebal. Chaos Immortality melirik ke arah Xiao Yan yang pada saat ini masih tidak bergerak. Chaos Immortality pun menggerakkan tubuhnya dan bergegas untuk membantu, akan tetapi dirinya tiba-tiba dihentikan oleh sebuah suara. Suara ini berkata bahwa dirinya akan melakukan hal ini sendirian. Orang yang berbicara ini secara alami adalah Xiao Yan. Saat ini mata Xiao Yan di kolam obat tiba-tiba terbuka dan bola api terlihat menyala di dalamnya. Lalu ketika Xiao Yan mengangkat tangannya, nyala api yang indah pun segera menyambut keluar. Kemudian nyala api segera berubah menjadi serangkaian naga api yang berputar lurus ke atas bergegas menuju ke arah Guntur. Lalu keduanya pun langsung bertabrakan dan naga api seketika memadat berubah menjadi api surgawi. Di kolam obat tubuh Xiao Yan pada saat ini bergerak dan sayap iblis langit segera muncul dari belakangnya. Dan dengan gelombang yang tiba-tiba Guntur pun pada saat ini seketika menghilang. Lalu Xiao Yan pun segera melesat ke arah langit dan segera berhadapan dengan kesengsaraan Kaisar. Sementara itu di sisi lain Yao Aotian pada saat ini menyipitkan sedikit matanya, lalu dengan ekspresi terkejut dirinya bertanya kekuatan apakah yang sebelumnya dimiliki oleh Xiao Yan, mengapa pada saat ini ada kesengsaraan Kaisar yang muncul, apakah Xiao Yan pada saat ini akan segera menembus bintang 8 Dodi? Menanggapi pertanyaan tersebut King Haoran juga pada saat ini tidak bisa menjawab, dirinya benar-benar sama terkejutnya dengan Yao Aotian melihat Xiao Yan yang pada saat ini melesat ke langit, bahkan Chaos Immortality pada saat ini juga menatap ke arah Xiao Yan dengan keterkejutan, lalu dirinya bergumam bahwa bocah sialan ini pada saat ini benar-benar akan menerobos lagi. Dengan keengganan dan kecemburuan di matanya dirinya pada saat ini hanya bisa menatap ke arah Xiao Yan yang bertarung melawan kesengsaraan Kaisar, namun pada akhirnya Chaos Immortality pada saat ini segera menekan semua perasaan di dalam hatinya, kemudian matanya dengan cepat memperhatikan Kailin yang lemah, lalu dirinya pada akhirnya segera terbang dengan tergesa-gesa dan pertama-tama segera menyapa Kailin. Kailin adalah sosok suci pelindung dari keluarga Warcraft. Tentu saja Chaos Immortality benar-benar sangat cemas ketika melihat Kailin yang terlihat sangat pucat, lalu pada akhirnya dirinya pun segera bertanya apakah yang telah terjadi dan mengapa Kailin begitu lemah. Menanggapi hal itu Kailin pada saat ini melambaikan tangannya dan menunjukkan bahwa dirinya baik-baik saja. Chaos Immortality masih tampak cemas dan pada saat ini hendak bertanya, namun Kailin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Chaos Immortality dengan keras. Kata-kata Chaos Immortality yang hendak diungkapkan juga pada saat ini segera tertelan dengan keras dengan wajah yang pucat. Lalu keringat dingin pada saat ini membasahi tubuh Chaos Immortality yang merupakan jenius yang tidak tertandingi dari keluarga Warcraft. Sementara itu Kailin pada saat ini segera berkata dengan ringan bahwa dirinya baik-baik saja dan Chaos Immortality tidak perlu bertanya. Chaos Immortality yang ditatap tajam oleh Kailin pun pada saat ini benar-benar tidak berani mengatakan apapun. Oleh karena itu dirinya pada saat ini hanya bisa mundur dengan wajah yang tertunduk. Pada akhirnya Chaos Immortality hanya bisa menatap kembali ke arah Xiao Yan yang berhadapan dengan Guntur.
Sementara itu di udara pada saat ini pedang kuno api surgawi segera muncul, meskipun guntur dari kesengsaraan kaisar ini sangat kuat tetapi pada saat ini kekuatan Xiao Yan bahkan lebih kuat darinya, oleh karena itu ketika Xiao Yan mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan, lalu pedang kuno api surgawi segera dilesatkan dan berhantaman dengan guntur yang pada saat ini seketika pecah. Kemudian pada akhirnya pada saat ini aura Xiao Yan benar-benar terasa sangat mengesankan, kekuatan Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah terkunci ke tahap akhir bintang 7 Doudi. Di sisi lain sosok Xiao Yan pada saat ini tidak membuang-buang waktu dan segera turun dari langit, lalu Xiao Yan mengangguk ke King Haoran sebelum akhirnya menaklukkan tinjunya ke Yao Aotian dan mengangguk ke arah Yao Lao. Lalu King Haoran dan Yao Aotian pada saat ini juga tersenyum dan menganggukkan kepalanya, sementara itu Xiao Yan segera terbang ke sisi Kailin dan Sun Er dan memeluk kedua gadis itu erat-erat. Pada saat ini Xiao Yan segera bergumam pelan mengucapkan terima kasih karena telah bersama dengan Xiao Yan sepanjang jalan. Kata-kata lembut ini segera masuk ke telinga Kailin dan Sun Er dan air mata mereka berdua pada saat ini tidak bisa lagi tertahan. Hubungan di antara Kailin, Sun Er dan Xiao Yan dari awal hingga pada saat ini benar-benar tidak dapat dipisahkan, dan emosi semacam ini hanya dapat digambarkan sebagai pendirian yang teguh sampai mati. Kedalaman hubungan mereka ini benar-benar jauh melampaui hubungan antara suami dan istri. Lalu akhirnya setelah memeluk mereka berdua Xiao Yan pada saat ini segera memandang ke arah Zenni yang berada di samping. Ekspresi dari Zenni pada saat ini secara alami tidak baik, namun Zenni mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan senyumannya ke arah Xiao Yan. Zenni ingin mengatakan sesuatu tetapi pada saat ini Zenni segera pingsan. Xiao Yan pun segera bergegas untuk mendukung Zenni dan sebuah obat segera muncul di tangan Xiao Yan sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam mulut Zenni. Xiao Yan melihat kasih sayang di mata Zenni dan menyisir rambut berantakan Zenni ke belakang telinganya. Xiao Yan sedikit tersenyum dan berkata bahwa ini adalah kerja keras dari Nona Zenni. Oleh karena itu pada saat ini Nona Zenni bisa beristirahat dengan baik. Lalu serahkan semua permasalahan sisa di Xiao Mansion kepada Xiao Yan pada saat ini. Xiao Yan pun segera memerintahkan pelayan yang berada di sekitar untuk membawa Zenni beristirahat. Setelah itu Xiao Yan mengangkat kepalanya perlahan memandang ke arah Yao Aotian kepala klan Yao dan berjalan perlahan. Lalu Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya bagaimana situasi dari kelompoknya. Pada saat ini sebenarnya Xiao Yan sedikit mengetahui situasi kelompoknya melalui kekuatan spiritualnya, akan tetapi Xiao Yan harus menghormati Yao Aotian dan memutuskan untuk bertanya. Sementara itu Yao Aotian pada saat ini mengerutkan kening karena dirinya secara alami tahu bahwa Xiao Yan pasti telah mengetahui semuanya. Selain itu Yao Aotian menyadari dari tatapan Xiao Yan yang menuju ke Nan Erming. Lalu orang yang pertama kali ditanya oleh Xiao Yan mengenai kondisinya adalah Nan Erming. Secara alami Xiao Yan pada saat ini bertanya apakah ada cara untuk menyelamatkan Nan Erming. Yao Aotian pada akhirnya mengangguk karena pada saat ini Nan Erming adalah orang yang paling terluka parah. Kemudian dirinya pun segera berkata bahwa sosok Nan Erming pada saat ini terluka terlalu parah. Dirinya khawatir pada saat ini juga tidak ada obat untuk memulihkan Nan Erming. Meskipun yang lain mungkin masih bisa diselamatkan tetapi mengenai Nan Erming, mata Xiao Yan pada saat ini menjadi merah karena Xiao Yan sesungguhnya telah menyadari hal tersebut dan Xiao Yan tidak mengatakan sepatah kata pun. Lalu, Xiao Yan pada akhirnya segera duduk bersila dan dengan lambaian tangannya kuali Yan Mou pada saat ini segera muncul. Xiao Yan tidak punya waktu untuk menunda dan Xiao Yan pada saat ini harus melakukan pengobatan secepat mungkin. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa dirinya harus menyempurnakan bunga kehidupan, namun bahkan jika ada bunga kehidupan di sisi Nan Erming, maka hal ini mungkin benar-benar tidak akan berguna. Namun Xiao Yan juga berpikir pada saat ini tidak ada salahnya untuk mencoba dan berharap semuanya akan berjalan dengan lancar. Lalu Xiao Yan pada akhirnya segera memfokuskan pemikirannya, dan hal terpenting untuk memurnikan bunga kehidupan adalah mendapatkan bahan obat utama dari rumput mayat hidup.
Xiao Yan memiliki 20 tanaman ini di tangannya dan setiap tanaman ini sangat berharga. Oleh karena itu Xiao Yan tidak boleh gagal dan setiap tanaman ini benar-benar harus berhasil dimurnikan. Xiao Yan pada saat ini adalah seorang alkemis peringkat ke-7, lalu bunga kehidupan adalah ramuan peringkat ke-6 oleh karena itu tidak akan terlalu sulit bagi Xiao Yan untuk memurnikannya. Xiao Yan harus memanfaatkan setiap menit dan setiap detik yang dirinya miliki. Xiao Yan benar-benar harus berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan Nan Erming dan berharap masih memiliki kesempatan. Lalu pada akhirnya Xiao Yan segera memikirkan bahan-bahan obat yang diperlukan. Setelah merumuskan semuanya Xiao Yan pada saat ini kembali berpikir kepada Nan Erming. Xiao Yan khawatir dengan memurnikan pil ini hal itu hanya dapat memperlambat kecepatan hilangnya nyawa Nan Erming. Namun Xiao Yan segera menekan emosinya ini sebelum akhirnya kembali memfokuskan pemikirannya. Dan pada akhirnya Xiao Yan mengeluarkan 3 bahan obat utama dan mengeluarkan banyak bahan obat tambahan. Sementara itu semua orang pada saat ini tidak berani mengajak Xiao Yan berbicara sama sekali. Mereka pada akhirnya segera mundur satu demi satu mengatur jarak untuk Xiao Yan. Pada saat yang bersamaan Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit dan api surgawi di tubuh Xiao Yan segera menyembur keluar dengan gila-gilaan. Api surgawi pun berubah menjadi naga api yang pada saat ini segera membungkus bahan obat. Beberapa diantaranya dihaluskan menjadi bubuk dan beberapa diantaranya dihaluskan menjadi cairan. Setelah itu bahan obat ini segera dicampur dan diencerkan, lalu dahi Xiao Yan pada saat ini tertutup keringat setelah beberapa saat dan wajahnya sedikit pucat, dan pada saat ini Xiao Yan baru saja pulih dan kondisinya benar-benar belum stabil, sehingga aura di tubuh Xiao Yan juga pada saat ini masih dalam keadaan yang kacau. Lalu Chaos Immortality juga pada saat ini segera menemukan sesuatu yang salah dengan Xiao Yan dan segera berjalan ke sisi King Haoran. Chaos Immortality pada saat ini segera bertanya kepada King Haoran dengan suara rendah. Chaos Immortality bertanya apakah Xiao Yan sebelumnya berada di tahap menengah bintang ke-7 Dodi. King Haoran tertegun sejenak ketika dirinya mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh Chaos Immortality. King Haoran tidak tahu mengapa Chaos Immortality mengajukan pertanyaan ini, lalu akhirnya setelah berpikir sejenak dirinya pun mengangguk dan menjawab bahwa Xiao Yan memang berada di tahap menengah bintang 7 sebelumnya, oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan berada di tahap akhir bintang ke-7 Dodi. King Haoran pun menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya dirinya segera menyadari sesuatu. Dirinya pun pada akhirnya segera bertanya mengapa kesengsaraan Kaisar sebelumnya muncul. Mendengar apa yang dikatakan oleh King Haoran ini Yao Aotian juga terkejut dan semua orang juga pada saat ini seketika tercengang. Sementara itu Chaos Immortality pada saat ini segera menatap ke arah King Haoran dan Yao Aotian dengan serius. Chaos Immortality pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya pernah mendengar hal ini sebelumnya. Mungkin roh ruang ini berpikir bahwa Xiao Yan terlalu menentang surga, oleh karena itu mereka ingin mengirim petir untuk menyerang keberadaan dari Xiao Yan. Menanggapi apa yang dikatakan oleh Chaos Immortality ini Yao Aotian dan King Haoran terlihat menghina ketika menatap ke arah Chaos Immortality. Melihat tatapan ini Chaos Immortality pun segera berkata kepada King Haoran dan Yao Aotian. Chaos Immortality menjelaskan jika mereka tidak percaya maka mereka bisa menanyakan kepada Xiao Yan sendiri ketika dirinya selesai. Chaos Immortality pun segera berjalan ke samping dengan kesal setelah dipermalukan oleh kedua orang ini. Lalu Chaos Immortality pada saat ini segera mengirim surat kepada Huo Hong-er dan menjelaskan calon suaminya telah mengalami suatu musibah, sehingga dengan begitu maka Huo Hong-er akan bisa datang ke sini dengan cepat. Sementara itu di sisi lain di Istana Kaisar Manusia, pada saat ini Zhen Zongfu dan Zhen Bufan pada saat ini duduk di aula. Selain itu ada juga pria paruh baya berbaju hitam berdiri di hadapan mereka dan melaporkan apa yang terjadi sebelumnya. Zhen Bufan pada saat ini sedikit malu sebelum akhirnya dirinya segera berkata kepada Zhen Zongfu. Zhen Bufan berkata bahwa dirinya khawatir hal ini tidak pantas untuk dilakukan. Zhen Zongfu pada saat ini tidak memiliki banyak ekspresi dan hanya mengangguk kepada pria paruh baya berbaju besi berwarna hitam.
Zhen Zongfu tidak segera menjawab Zhen Bufan, tetapi pertama-tama dirinya dengan sengaja memerintahkan pria parubaya berbaju besi hitam untuk pergi. Pria parubaya berbaju hitam itu pun segera mengepalkan tinjunya kepada Zhen Zongfu dan pada saat ini segera mundur. Lalu pada akhirnya saat ini hanya ada Zhen Bufan dan Zhen Zongfu yang tersisa di aula. Lalu sebuah bola kaca biru muncul di tangan Zhen Zongfu dengan puncak bersalju di dalam gambarnya. Zhen Zongfu dan Zhen Bufan pada saat ini segera menatap ke arah gambar yang baru saja ditampilkan. Pada saat ini terlihat sosok roh hantu yang bersembunyi di dalam tubuh dan Yan yang tidak tahu harus berbuat apa. Zhen Zongfu dan Zhen Bufan terus melihatnya dengan hati-hati dengan rasa ingin tahu. Setelah melihat kejadian ini Zhen Zongfu pun tersenyum dingin, tetapi Zhen Bufan sepertinya tidak dapat melihat petunjuk apapun. Zhen Bufan selalu mengelola aliansi bisnis dan tidak tahu terlalu jelas tentang keluhan dan kebencian di antara kekuatan-kekuatan di benua Dodi. Namun pada saat ini Zhen Bufan telah menyadari bahwa sosok yang berada di dalam gambar ini adalah Guiyin. Zhen Bufan melihat di dalam bola Indonesia bahwa pria parubaya berbaju besi hitam muncul tidak lama setelah Guiyin pergi. Zhen Bufan pada akhirnya segera bertanya, bukankah orang ini adalah Guiyin? Orang ini adalah pembunuh terkuat dari aliansi bayangan yang telah lama dikabarkan. Menanggapi hal tersebut Zhen Zongfu pada saat ini segera sedikit tersenyum. Zhen Zongfu pun segera berkata bahwa aliansi bayangan benar-benar tidak bisa diam dan Guiyin ini sebenarnya benar-benar ingin menghabisi Xiao Yan. Namun hal itu tidak akan menjadi permasalahan dan dengan cara ini, maka mereka dapat memberitahu Xiao Yan bahwa orang-orang dari aliansi bayangan benar-benar melakukan hal ini. Mendengar hal tersebut Zhen Bufan pada saat ini benar-benar memiliki ekspresi yang seolah-olah keberatan di wajahnya. Ternyata pada saat ini semua ini benar-benar telah direkayasa oleh Zhen Zongfu. Zhen Zongfu benar-benar telah mengetahui bahwa aliansi bayangan akan mengirimkan Guiyin untuk menyerang Xiao Yan. Akan tetapi mereka pada saat sebelumnya benar-benar menunggu hingga pada saat yang sangat kritis. Dan bagian inilah yang pada saat ini mereka rancang karena pada saat ini mereka benar-benar berusaha untuk memanfaatkan Xiao Yan. Zhen Bufan masih memiliki kesan yang baik tentang Xiao Yan di dalam hatinya, namun Zhen Bufan selalu merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Kaisar umat manusia ini sedikit salah. Lalu akhirnya Zhen Bufan pun segera berkata bagaimanapun Xiao Yan dan mereka masih memiliki semacam kasih sayang, oleh karena itu bukankah sepertinya mereka pada saat ini sedikit terlalu kejam? Menanggapi hal tersebut Zhen Zongfu pada saat ini masih tersenyum dan berkata perlahan, dirinya berkata bahwa Zhen Bufan tidak ingin terlibat dalam permasalahan ini. Zhen Bufan tidak perlu khawatir karena Zhen Zongfu akan menjamin bahwa nyawa Xiao Yan tidak akan berada di dalam bahaya. Selain itu Zhen Bufan juga telah menyadari bahwa rencana ini telah mencapai tahap ini. Xiao Yan telah diperlukan bagi mereka dan hal yang sama berlaku untuk Xiao Yan. Begitulah aturan permainan yang ada di benua Dodi ini, maka tidak mengherankan untuk menggunakan satu sama lain. Selain itu jika bukan karena Zhen Zongfu maka Xiao Yan pasti sudah lama mati. Mendengar perkataan dari Zhen Zongfu ini, tentu saja membuat Zhen Bufan pun seketika berpikir, lalu setelah memikirkannya memang benar apa yang dikatakan oleh Zhen Zongfu, dan jika Zhen Zongfu tidak mengirim orang untuk menyelamatkan kali ini, meskipun penyelamatannya ini pura-pura tetapi tujuannya adalah untuk membunuh orang-orang dengan pisau dan menyalahkan Xiao Yan. Rupanya pembunuhan dan Yan sebelumnya di puncak salju dengan kobaran api adalah perintah dari Zhen Zongfu, dan hal itu bertujuan untuk menciptakan perang di antara Pil Palace dengan Xiao Yan. Lalu dengan adanya perang ini sesuai dengan rencana sebelumnya, maka Zhen Zongfu dan kekuatan besar yang bekerja sama pada saat itu akan turun tangan. Zhen Bufan pada saat ini hanya bisa menghela nafas setelah memikirkan hal ini. Setelah itu Zhen Bufan teringat sesuatu dan segera bertanya jika begitu permasalahannya apa yang pada saat ini terjadi dengan Xin Er dari Guiyin. Zhen Bufan sepertinya pada saat ini tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Sementara itu Zhen Zongfu pada saat ini segera menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Zhen Bufan.
Zhen Zongfu menjelaskan bahwa dirinya telah bertanya tentang latar belakang dari Xin Er ini, akan tetapi mengenai Xin Er ini sesungguhnya dirinya pada saat ini hanya pernah mendengar namanya. Menanggapi hal tersebut Zhen Bufan pada saat ini berpikir jika Guiyin mengetahui hal ini, tentu saja di masa depan dirinya benar-benar pasti akan segera sangat marah. Sementara itu di sisi lain Zhen Zongfu pada saat ini seolah-olah menunjukkan rasa bersalah di wajahnya, akan tetapi pada saat ini sepertinya ekspresi yang ditunjukkan oleh Zhen Zongfu berpura-pura. Zhen Zongfu pun segera berkata bahwa pada saat ini ada kegembiraan di Xiao Mansion, oleh karena itu mereka juga pada saat ini harus segera pergi ke Xiao Mansion. Kali ini Zhen Bufan bisa pergi atas nama Zhen Zongfu sementara dirinya tidak akan berangkat, karena Zhen Bufan harus mengingat untuk membawa barang-barang bagus dan jangan mengatakan apa-apa mengenai hal ini. Pada saat ini dirinya benar-benar merasa sedikit bersalah terhadap Xiao Yan di dalam hatinya. Mendengar hal tersebut Zhen Bufan pada saat ini hanya bisa terdiam dan memandang ke arah Zhen Zongfu dengan jijik, sementara itu Zhen Zongfu terbatuk 2 kali sebelum akhirnya segera berdiri dan lanjut berbicara. Zhen Zongfu menjelaskan bahwa dirinya akan menyerahkan permasalahan ini kepada Zhen Bufan, dan pada saat ini dirinya memiliki hal-hal penting untuk ditangani, oleh karena itu Zhen Bufan pada saat ini bisa segera pergi. Setelah selesai berbicara Zhen Zongfu pun segera melangkah pergi dan meninggalkan Zhen Bufan, sementara itu Zhen Bufan pada saat ini hanya bisa menghela nafas panjang dan memikirkan Xiao Yan, sementara itu adegan pun kembali beralih ke Xiao Mansion. Pada saat ini Huo Hong'er telah sampai dan pada saat ini berjongkok di samping Nan Erming dengan mata yang merah, lalu wajah Nan Erming untuk saat ini menjadi semakin pucat dan semakin dingin saat disentuh. Kemudian tubuh Nan Erming juga pada saat ini sepertinya memasuki keadaan kaku dan ini seperti diambang proses kematian, dan jika diperhatikan lebih dekat pada saat ini ada titik cahaya biru samar di tubuh Nan Erming, dan ini merupakan racun Guiyin dan itu jelas telah menembus ke seluruh tubuh dari Nan Erming. Sementara itu Huo Kai Huang dan Yao Aotian pada saat ini berdiri bersamaan. Huo Kai Huang memandang ke arah Huo Hong'er dengan sedih dan sebagai seorang ibu, tentu saja dirinya secara alami melihat bahwa Huo Hong'er ini sudah memiliki hatinya sendiri. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan masih berusaha untuk memurnikan pil. Teknik yang dilakukan oleh Xiao Yan ini benar-benar sangat cepat seolah-olah api surgawi telah berubah menjadi lengan Xiao Yan. Bahkan Xiao Yan bisa mengendalikan semua bahan obat dengan bebas dan pada saat ini semua orang benar-benar tercengang. Terlihat jika Xiao Yan memasukkan semua bahan obat penting dengan membungkusnya menggunakan api surgawi, lalu 190 bahan obat pada saat ini semuanya telah disempurnakan dalam beberapa kali, dan semuanya dimasukkan ke dalam kuali Yan Mou dan Xiao Yan pada saat ini segera mengangkat tangannya. Lalu api surgawi segera mengalir ke kuali Yan Mou dan pada saat ini adalah proses penggabungan yang merupakan langkah terakhir, lalu hal ini juga merupakan langkah yang paling penting dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat berhati-hati. Kemudian butiran keringat yang padat muncul di dahi Xiao Yan dan Xiao Yan bahkan saat ini tidak berkedip. Kemudian pikiran Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak berani terganggu, dan pada akhirnya awan petir juga muncul di langit dan Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening, lalu Xiao Yan segera mempercepat tekniknya lagi, dan pada saat ini semua api surgawi di kuali Yan Mou segera dimuntahkan dan 5 sinar cahaya segera melonjak, kemudian Xiao Yan melambaikan tangannya untuk menyingkirkan kuali Yan Mou dan mengangkat tangannya. Lalu 5 sinar cahaya muncul di hadapan Xiao Yan dan nyala api pada saat ini menghilang. Kemudian di hadapan Xiao Yan pada saat ini segera terungkap penampilan sebenarnya dari 5 sinar cahaya sebelumnya. Pada saat ini Xiao Yan melihat bunga tembus pandang yang bersinar dengan cahaya warna-warni. Hal ini bisa memberi orang perasaan rileks dan gembira. Lalu semua orang juga pada saat ini bisa merasakan aura kehidupan yang memancar dari bunga tersebut. Dan setelah menyesap aroma dari bunga ini seluruh tubuh benar-benar terasa sangat segar. Tentu saja semua orang yang berada di sekitar secara alami tidak tahu apakah bunga yang berwarna-warni ini
Akan tetapi jauh Yao Aotian sangat berpengetahuan mengenai dunia alkemis, oleh karena itu dirinya bisa mengenalinya secara sekilas dan matanya pada saat ini bersinar, lalu dengan penuh ketidakpercayaan dirinya pun segera bertanya apakah ini bunga kehidupan yang hanya tumbuh di warung Bude Yanti.